Damai sejahtera. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Yohanes Budianto. Hari ini saya mempunyai kesempatan untuk mengunjungi sebuah klinik kecantikan yang berada di Batam, tepatnya di Baloi. Obrolan sehat kali ini akan berbicara tentang seputar dunia kecantikan. Silahkan ikuti dan tonton obrolan sehat bersama dengan Dr. Hendry. Mari masuk. Selamat siang Romo. Selamat siang dokter. Apa kabar? Baik dokter, bagaimana kabarnya? Kabar baik juga. Terima kasih sudah mampir ke klinik saya Romo. Kehormatan buat saya Romo bisa mampir siang hari ini. Silakan. Sahabat-sahabat Offset yang setia, hari ini kita akan berbicara tentang kecantikan. Tema yang akan kita angkat hari ini, kecantikan adalah sebuah anugerah dari Allah. Semua wanita pasti kepingin cantik. Wanita banyak berusaha semaksimal mungkin untuk mempercantik diri dengan aneka macam perawatan-perawatan. Dari lifting lah, pengencangan, permak sana sini, guna untuk mempercantik diri. Agar wanita boleh semakin tampil beda, tampil cantik, menawan, dan bahkan kalau cantik dan menawan, ia akan pede luar biasa. Karenanya, mari ikuti obrolan sehat tentang kecantikan ini bersama dengan Dr. Hendry Hartono. Selamat siang Romo. Selamat siang dokter. Terima kasih dokter. Dokter, apa sih dokter definisi tentang kecantikan dokter? Sebetulnya cantik atau ganteng itu sebetulnya relatif Romo. Setiap orang itu sudah dilahirkan dalam kondisi yang terbaik yang menurut Tuhan maui. Dengan memiliki tubuh yang sempurna, baik rambut, mata, manca indera yang sudah berfungsi dengan sempurna, dengan penampilan yang baik dan berfungsi semuanya, itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Namun, kadang-kadang beberapa orang mencari penyempurnaan diri, sehingga itulah yang menjadi bidang pekerjaan kami. Dan sebetulnya yang mereka kejar adalah rasa lebih baik, rasa lebih percaya diri, rasa lebih cantik, rasa lebih ganteng, melebihi apa yang mereka sudah miliki sebelumnya. Ya dokter. Kalau kira-kira dokter ya, kalau ciri-ciri kecantikan itu apa ya dokter? Kembali Romo, sebetulnya cantik itu relatif. Yang penting buat kita adalah semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu berfungsi dengan sempurna. Mata bisa melihat, hidung bisa mencium dengan baik, telinga bisa mendengar dengan baik, lidah mengecap dengan baik, dan kulit berfungsi untuk indera perabaan juga dengan baik. Apabila salah satu dari fungsi yang Tuhan sudah berikan itu kurang, itu baru merupakan menjadi masalah organik atau masalah fungsional buat kita semua. Namun, ada beberapa kekurangan yang sebetulnya hanya minor, yang kita bisa perbaiki, dan itu bukan merupakan satu kerusakan atau kekurangan yang luar biasa pada seseorang. Seperti Romo, itu di bidang bedah plastik, itu ada namanya bedah plastik rekonstruktif dan bedah plastik restoratif. Artinya dia kalau yang restoratif itu dia mempercantik, memperbaiki penampilan. Yang rekonstruktif itu dari yang rusak dia menjadi lebih baik, menjadi normal kembali. Contoh misalnya ada pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu hidungnya patah total, maka akan dilakukan bedah plastik supaya hidungnya berfungsi kembali dengan baik. Dan contoh misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas, lalu terjadi luka-luka yang banyak di
wajah, maka untuk mengembalikan fungsi wajah itu dibutuhkan bedah plastik rekonstruktif. Tadi dikatakan cantik, kemudian tampan, itu kalau semuanya itu berfungsi secara normal tentunya. Kalau menurut dokter, saya ini ganteng nggak ya dokter? Coba tanya pemirsa dari obrolan sehat Romo atau pastor kita nih ganteng atau enggak gitu. Kalau menurut saya ganteng banget. Dokter, bagaimana kita melihat masalah penampilan kulit dan tubuh pada manusia pada umumnya? Jadi di dunia estetik Romo sebetulnya ada dua kategori yang kita kenal, yaitu skin disease dan skin disorder. Skin disease seperti terjemahan harafiahnya adalah penyakit kulit. Skin disorder adalah kelainan kulit. Nah, perbedaan apa di antara dua-duanya ini? Skin disease adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi, disebabkan oleh kelainan-kelainan yang organik yang terdapat pada tubuh pasien. Contoh seperti jerawat, lalu abses, lalu tumor jinak kulit, itu adalah skin disease. Skin disorder ini lebih banyak menyangkut tentang tanda-tanda aging, tanda-tanda penuaan, seperti kerutan yang muncul, lalu tanda-tanda kekosongan dari kulit, tanda-tanda kulit yang kendur, itu adalah skin disorder. Nah, ini yang dua-duanya kita bisa lakukan sesuatu pada pasien untuk membantu pasien untuk kembali memiliki penampilan yang lebih baik. Contoh seperti penderita berjerawat, kita lakukan sesuatu, kita lakukan treatment supaya pasien itu bebas dari jerawat. Pasien dengan hiperpigmentasi, flek, itu juga kita bisa lakukan hal-hal regimen-regimen perawatan supaya pasien segera terbebas dari flek. Begitu pula skin disorder seperti tanda-tanda penuaan, itu seperti kerut dan lain sebagainya, kita bisa lakukan tindakan-tindakan seperti botox, filler, pemasangan benang, HIFU dan lain sebagainya yang bisa mengembalikan kekencangan kulit sehingga pasien bisa memiliki penampilan lebih baik lagi. Kira-kira gitu, Romo. Kira-kira kapan seorang wanita itu mengalami penuaan, dokter? Kira-kira mulai dari usia berapa? Tanda-tanda masalah kulit lebih tepatnya, Romo. Ya, jadi masalah kulit biasanya mulai muncul di usia puber. Usia puber itu kurang lebih umur 11 hingga 12 tahun. Itu mulai timbul masalah kulit karena apa? Ada perubahan hormonal. Ada masalah-masalah internal di dalam tubuh kita, yaitu gejolak hormon dari masa anak-anak menjadi remaja. Dan karena sudah mulai terjadi perubahan hormonal dan jerawat sudah mulai muncul, maka masalah kulit mulai muncul biasanya. Dan itu akan berlanjut pada usia-usia berikutnya, pada usia produktif, dewasa muda, usia kisaran antara 20 hingga 30 tahun. Ya, itu kenapa? Karena mobilitas dari orang ini makin beragam, makin tinggi dengan aktivitas-aktivitas yang berlebih sehingga paparan sinar matahari, paparan debu, paparan makanan tertentu dan lain sebagainya yang mungkin berpengaruh pada penampilan kulit itu sendiri. Nah, berlanjut juga sampai ke dewasa dan usia lanjut sampai kisaran usia sampai 70 hingga 80 tahun, maka masalah itu terus berlanjut hingga orang itu berhenti usianya. Tadi dikatakan masalah aging, dokter ya, penuaan. Kira-kira bagaimana sih dokter untuk mengatasi masalah penuaan itu? Sebetulnya pertanyaan Romo ini simple tapi jawabannya panjang, Romo. Kira-kira kalau 1 jam durasi dari obrolan sehat kayaknya kurang. Pertanyaan Romo, sebetulnya ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan sebelum mentreatment pasien, Romo. Karena banyak pilihan, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mengatasi satu masalah kulit. Pertimbangannya adalah yang pertama, hasil dari treatment itu harus segera nampak. Ya.
dan juga sesegera mungkin nampak dan hasilnya juga pasti. Yang kedua adalah minimal efek samping, dan yang keempat adalah berbiaya yang terjangkau bagi pasien itu sendiri. Oleh karena itu, seperti istilah klasik di dalam kedokteran bahwa pengobatan itu seni. Apalagi di bidang estetik seperti ini, pengobatan memang benar-benar seni. Karena selain meracik kombinasi perawatan dengan kombinasi krim, dengan pertimbangan-pertimbangan aktivitas pasien sehari-hari, dengan pertimbangan biaya yang bisa dikeluarkan oleh pasien, dengan hasil yang diharapkan oleh pasien, maka itu betul-betul kita perlu merangkum perawatan apa yang cocok untuk masing-masing pasien. Dokter, tadi sempat disinggung beberapa treatment terkait dengan filler, botox, dan juga tarik benang. Apa sih dokter perbedaannya ketiganya ini, dan apa efek samping bagi mereka yang melakukan ini, bagi wanita yang melakukan treatment ini? Baik Romo, botox, filler, dan pemasangan benang atau thread lift itu sebelum kita membicarakan perbedaannya, kita membicarakan dulu persamaannya. Jadi persamaan antara tiga cara untuk mendapatkan penampilan lebih baik, yaitu botox, filler, dan thread lift, itu adalah untuk mengatasi tanda-tanda penuaan atau aging. Tanda penuaan apa yang bisa diatasi oleh ketiganya ini adalah kekerutan dan kekendoran dari kulit. Tentu orang-orang yang memiliki kekendoran dari kulit, dia merasa dia makin tua. Oleh karena itu dia membutuhkan perawatan-perawatan ini. Dokter, sampai sebatas mana penyempurnaan penampilan itu diperlukan untuk kita? Ya, jadi gini loh, penyempurnaan yang dibutuhkan sebetulnya tidak ada batas yang jelas antara sampai batas mana penyempurnaan itu dibutuhkan. Tetap kadang menurut pasien ada kriteria sendiri, kadang menurut dokter juga ada kriteria sendiri. Tentu sebagai pasien yang baik, tentu tidak berharap berlebihan, tidak menuntut penampilan yang berlebihan. Di media sosial atau di media apapun sering kita lihat bahwa ada banyak korban-korban dari kecantikan yang berlebihan, seperti muka yang tadinya cantik malah berubah jadi buruk, lalu juga tindakan-tindakan yang over, yang terlalu kurus, terlalu putih gitu, itu menurut saya pribadi itu kurang bijaksana untuk kita jalani. Dan ada juga sebaliknya, ada kami dari tenaga medis yang juga terlalu berambisi untuk memberikan yang berlebih pada pasien. Tetapi sebetulnya pasien yang baik dan dokter yang baik adalah yang mampu menyajikan penampilan yang apa adanya. Karena sebetulnya masing-masing orang itu mempunyai kecantikan alami berdasarkan etnis, berdasarkan usianya, dan berdasarkan gendernya masing-masing. Jadi wajah laki punya kriteria sendiri, wajah wanita punya kriteria tersendiri, punya karakter-karakter yang harus ditonjolkan. Dan juga menurut usia, bayangkan kalau misalnya usia tua, wajah kekanak-kanakan juga kurang lucu ya kan? Wajah anak-anak ketuaan juga kurang lucu gitu. Juga masalah etnis ini, wajah oriental punya keunikan sendiri Romo. Matanya yang sipit, mungkin tetap nggak usah dibelok-belokin terlalu berlebihan ya, tetap mempunyai ciri-ciri sipit tapi tidak terlalu sipit gitu. Yang tadinya tidak ada lipat mata, kita buat sedikit lipat mata supaya dia lebih cantik. Dan wajah-wajah India, wajah Eropa yang dari etnis Caucasian itu, dia punya ciri khas sendiri. Begitu pula dengan etnis Melayu, etnis Indonesia, etnis Asia yang lebih ke Melayu, itu punya ciri khas sendiri. Dan itu kita harus pertahankan.
Oleh karena itu adalah satu seni yang mungkin rumit tapi menyenangkan untuk membuat masing-masing orang timbul keunikan itu lebih maksimal. Saya kira mungkin menjawab pertanyaan Romo, sampai batas mana perawatan kecantikan itu dibutuhkan atau kesempurnaan itu dibutuhkan sampai dia mampu menampilkan keunikannya dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Saya kira itu, Romo. Ya, dokter. Terima kasih, dokter. Ngomong-ngomong, di belakang kita itu apa ya, dokter ya? Oh, ini Romo. Ya, dokter. Jadi ini mungkin untuk Romo dan pemirsa Offset, kita lagi berdiri di counter produk retail dari klinik kami, dan di lemari display di belakang adalah skincare. Skincare ini adalah satu krim untuk perawatan kulit, dari mulai sabun sampai krim-krim treatment sampai juga dengan sunblock. Ada dua kelompok yang mungkin Romo dan pemirsa Offset perlu ketahui. Yang pertama yang bersifat skincare, yang berikutnya yang bersifat obat. Yang skincare ini contoh seperti sabun, toner, serum, lalu pelembab dan sunblock yang hari-hari mungkin pasien sudah sering pakai, bisa beli bebas dengan merek apapun, tapi kami sediakan juga. Tapi ada yang sifatnya obat. Obat ini harus diberikan atas rekomendasi oleh dokter. Jadi tidak boleh dibeli mendadak, tidak boleh dibeli sendiri. Otomatis pasien harus konsultasi dengan dokter dan dilihat problem apa yang membutuhkan krim itu, sehingga kita dapat memberikan krim yang tepat. Sama seperti di apotek sebetulnya ada juga dua kriteria juga, Romo. Yang pertama OTC, over the counter, obat-obatan yang bisa dibeli bebas. Misalnya obat batuk pilek, obat demam yang bisa dibeli bebas. Saya tidak sebut merek, tapi Anda tahu sendiri apa saja. Tapi ada juga obat-obatan yang harus dengan resep dokter. Itu namanya ethical, yang disimpan di dalam oleh apotek dan dia baru diberikan kepada pasien apabila ada resep dokter. Jadi memang benar-benar dibutuhkan untuk mengatasi infeksi, untuk mengatasi kondisi-kondisi khusus untuk menyembuhkan pasien. Begitu pula kami juga begitu. Skincare Anda bisa beli dengan merek apapun, misalnya sabun. Tapi kalau misalnya Anda bingung, kami juga menyediakan sabun sendiri, sabun khusus untuk jerawat misalnya, toner khusus untuk jerawat, lalu pelembab khusus untuk kulit berminyak, sunblock dengan SPF yang rendah sampai SPF yang tinggi untuk bermacam-macam aktivitas dari pasien, tergantung dari aktivitas pasien itu sendiri, sampai yang namanya obat. Obat ini untuk mengatasi jerawat, untuk mengatasi flek, untuk mengatasi tanda-tanda aging yang terjadi. Nah, itu sesuai dengan kadarnya. Contoh seperti orang yang punya pigmentasi atau flek. Dengan flek yang jenis ini, yang ringan, dibutuhkan krim yang ini. Untuk flek yang lebih berat, dibutuhkan krim yang lebih berat lagi. Dan itu dibutuhkan konsultasi. Apakah konsultasi via online zaman sekarang? Mungkin ini kan masalah umum ya, Romo ya. Karena COVID ini membatasi pertemuan antara dokter dan pasien. Tentu kami membuka diri untuk telemedicine atau konsultasi jarak jauh dengan menggunakan media-media online seperti WhatsApp, seperti Google Meet, seperti Zoom dan lain sebagainya. Kami melayani, tapi tentunya membutuhkan tatap muka. Meskipun tatap muka bukan berjumpa langsung, tetapi kami wajib untuk melihat. Misalnya pasien tanya kepada kami, "Dok, obat flek yang bagus untuk saya apa ya?" Ya tentu kami bingung mau menjawab bagaimana. Nah, kami membutuhkan penampilan dari pasien, kami butuh fotonya dia, butuh video call mungkin, sehingga kami mengetahui dan kami bisa memberikan kira-kira obat yang mendekati tepat itu seperti apa. Dan lebih bagus lagi sebetulnya pasien berkunjung kepada kami untuk berjumpa langsung, dan saya kira sesuai dengan anjuran pemerintah, klinik ini sudah mengikuti protokol-protokol kesehatan dari
corona, dari COVID, sehingga kami menggunakan alat pelindung diri, ada juga physical distancing, ada juga appointment supaya supaya pasien tidak bergerombol di klinik ini. Oleh karena itu pasien bisa berkonsultasi dengan kami dengan aman. Jadi prinsipnya sebetulnya dibutuhkan konsultasi untuk mendapatkan obat yang tepat, dan obat-obatan itu yang ada di lemari display di belakang kami. Itu Romo. Terima kasih dokter. Dokter Hendri, dari tadi kita bicara tentang kecantikan ya. Saya mau bertanya tentang bagaimana dengan pria ya. Pria tentu mungkin juga membutuhkan perawatan ya dokter ya. Nah, sejauh mana pria itu membutuhkan perawatan dokter? Ya, nama klinik kami dan kebanyakan klinik-klinik itu adalah klinik estetik, Romo. Jadi penyebutan klinik kecantikan mungkin agak membuat risih kaum pria untuk datang ke tempat kami ya. Karena masa pria mau pengen cantik gitu. Tapi kami menyebutnya estetik klinik, bahkan mungkin ada juga yang anti-aging klinik. Oleh karena itu kami juga menerima pasien-pasien pria, karena siapapun yang memiliki kulit, siapapun yang memiliki tubuh itu membutuhkan perawatan. Tapi pria bisa melakukan tindakan yang sama, melakukan perawatan yang sama bila membutuhkan, bila ingin mendapatkan penampilan yang optimal. Saya kira semua laki-laki, menurut pengalaman saya, dengan profesi apapun mereka ingin untuk mendapatkan penampilan yang lebih baik. Perawatan apa dokter ya yang dibutuhkan oleh seorang pria agar pria itu tampil lebih baik gitu ya, tampil ganteng gitu ya. Jadi kira-kira kalau misalnya pengen contoh pasien yang ganteng itu kira-kira kayak Romo inilah gitu ya. Romo ini contoh laki-laki yang meskipun saya nggak tahu sampai seberapa jauh Romo menjaga penampilan, tapi saya nilai Romo ini awet muda, ya, entah ada aura dari dalamnya sangat positif sehingga itu membantu Romo bisa dapat penampilan yang lebih muda, atau Romo juga melakukan perawatan di rumah gitu. Dan perawatan yang biasanya dibutuhkan oleh pria adalah perawatan dasar seperti facial, peeling untuk membuang lapisan kulit mati sehingga mendapatkan kulit yang lebih bersih, yang lebih enak dilihat, dan mungkin lebih ringan dan lebih pede gitu kalau kita berhadapan dengan orang lain. Tadi dikatakan juga dokter ya, berkaitan dengan bahwa pria juga membutuhkan untuk peeling, botox dan sebagainya. Kira-kira dalam 1 tahun kira-kira berapa kali pria mesti melakukan botox atau peeling dokter? Rata-rata kalau pasien entah itu laki-laki atau wanita, peeling dibutuhkan antara 1 sampai 2 bulan sekali. Ya, untuk mendapatkan hasil yang optimal ya. Tetapi kami tidak mengharuskan pasien harus 1 bulan, 2 bulan sekali harus hadir. Bisa lebih dari itu. Tetapi kalau lebih sering, misalnya tiap minggu pasien untuk melakukan peeling, saya kira bukan pilihan yang bijaksana karena belum ada kulit mati baru yang perlu dibuang. Oleh karena itu resikonya nanti malah lebih banyak, yaitu apa? Timbul luka lecet pada permukaan kulit. Waktu yang dibutuhkan oleh pasien untuk melakukan peeling ulang atau facial ulang kan menunggu kulit mati muncul kembali, dan juga kalau untuk facial membutuhkan bila mana komedo sudah muncul kembali. Itu rata-rata 2 bulan atau lebih. Jadi kalau boleh dikatakan setahun ya paling antara 4 sampai 5 kali. Pasien pria, Romo, kalau boleh dikatakan sepanjang pengetahuan saya, sepanjang pengalaman saya menjalani klinik, mengoperasikan klinik, ini pangsa pasarnya kurang lebih 20%. Jadi saya kira pria ini punya minat yang baik juga. 20% bukan angka yang sedikit. Kalau saya pengalaman kurang lebih 10 tahun yang lalu, pangsa pasarnya sekitar 10% aja. Saat ini ada yang namanya istilah pria metroseksual. Mungkin Bapak pernah dengar kan?
pria metroseksual ini bukan kaitannya ada seks-seksnya gitu, bukan Romo. Jadi istilah ini banyak kita dengar, banyak kita baca, banyak disebut juga di di media-media yang pria metroseksual definisinya adalah pria tulen, bukan yang abu-abu ya, yang dia membutuhkan penampilan yang baik, yang optimal sehingga dia lebih percaya diri. Artinya pria-pria ini juga sadar bahwa penampilan adalah hal yang penting dalam hidup. Bagaimana dokter merubah mindset orang untuk menjaga diri khususnya penampilan? Tiap kali saya kedatangan pasien dengan jerawat, entah laki entah perempuan, biasanya pada usia-usia remaja atau dewasa muda, biasanya saya selalu motivasi terlebih dahulu. Kesimpulan apa yang harus kita lakukan supaya tidak timbul jerawat lagi? Sebetulnya hanya satu hal yang mungkin yang perlu pasien-pasien jerawat lakukan. Ini kebetulan Romo punya media obrolan sehat ini sekaligus sebagai media sosialisasi juga pada pemirsa obrolan sehat, bahwa untuk supaya orang-orang Anda sendiri tidak memiliki jerawat, itu sebenarnya caranya sangat mudah. Cuci muka lebih sering. Oh, hanya cuci muka? Hanya cuci muka lebih sering. Itu yang bisa pasien lakukan. Tetapi jerawat yang sudah terjadi di permukaan kulit yang sudah ada, itu tugas kami untuk menyembuhkan, tugas kami untuk meredakan, tugas kami untuk menghilangkan bekas-bekasnya sampai kondisinya normal kembali. Silakan Romo, diminum dulu. Ya, terima kasih dokter. Dokter, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk para sahabat Offset ini? Baik, terima kasih Romo sudah memberikan kesempatan pada saya siang hari ini untuk mengisi ruang obrolan sehat ini. Dan mungkin buat pemirsa obrolan sehat binaan dari Pastor Budianto yang saya cintai dan saya hormati, penampilan yang baik itu dibutuhkan oleh semua orang. Penampilan yang baik dibutuhkan untuk diri kita sendiri, untuk mendapatkan rasa percaya diri, untuk mendapatkan juga apresiasi orang lain kepada kita. Penampilan yang baik tidak membutuhkan biaya yang sangat tinggi kalau kita tahu caranya. Oleh karena itu, mari saya ajak pemirsa obrolan sehat untuk mulai merawat diri, memperhatikan, menjaga tubuh kita dengan baik. Karena sesuai dengan firman Tuhan, tubuh kita ini adalah bait Allah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita persembahkan kembali kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang baik. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita, mulai dari kesehatan kulit sampai penampilan tubuh kita. Jangan lupa, bukan hanya Anda bisa mendapatkan kecantikan, kesehatan, kegantengan itu lewat klinik-klinik ya, tapi Anda bisa merawat diri sendiri. Anda boleh datang ke klinik apabila Anda membutuhkan tangan-tangan profesional yang memang Anda tidak mampu lakukan. Tetapi ada hal-hal yang banyak sekali pemirsa sekalian bisa lakukan, yaitu mulai dengan menjaga nutrisi yang sehat, menjaga istirahat yang baik, menjaga olahraga tetap kita lakukan dengan rutin dan teratur, dan semuanya itu akan berdampak sangat baik untuk penampilan, kesehatan, dan inner beauty yang Anda pasti alami, dan itu pasti akan bermanfaat untuk kehidupan Anda. Saya kira gitu Romo. Sahabat-sahabat Offset yang setia, demikianlah obrolan sehat kita bersama dengan Dr. Hendry Hartono yang begitu luar biasa, yang mencerahkan kita, yang juga memberikan inspirasi bagi kita bagaimana kita mesti menampilkan diri kita lebih baik dari hari ke hari. Kasih
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sahabat-sahabat Offset yang setia, dari diskusi yang sudah kita obrolkan bersama dengan Dr. Hendry dalam Offset, saya mengajak Anda untuk mencoba untuk merefleksikan kembali di dalam sebuah renungan singkat. Cantik adalah sebuah anugerah yang sifatnya given, diberikan Tuhan kepada Anda semua. Dan semua manusia adalah cantik dan juga tampan adanya. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang amat sangat baik. Dan juga manusia adalah citra Tuhan yang segambar dengannya. Karenanya, otomatis kita adalah manusia yang
cantik dan juga tampan di mata Tuhan sendiri. Tidak ada ciptaan Tuhan yang jelek. Semua ciptaan Tuhan tentu baik adanya. Jika ada yang tidak sempurna, tentu Tuhan mempunyai sebuah rencana. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang indah bagi kita semua. Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus bab 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Dalam perjanjian lama, bait Allah adalah tempat di mana Allah tinggal, tempat manusia berjumpa dengan Allah. Di dalam bait Allah itulah manusia sungguh bisa menjalin relasi yang begitu intim, menjalin relasi yang begitu akrab dengan Allah sendiri. Di dalam Perjanjian Baru, Paulus sebagaimana yang kita baru saja dengarkan, ia mengatakan bahwa you are the temple of God. Kamu adalah bait Allah, di mana Allah tinggal di dalam dirimu. Konsekuensinya, kalau kamu adalah bait Allah, maka kita mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga, memelihara tubuh kita agar tetap sehat, tetap cantik, dan juga tetap tampan sebagai sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Semoga kita dimampukan untuk menjaga, memelihara anugerah Tuhan yang luar biasa ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati karya dan keluarga kita. Para sahabat Offset yang setia, demikianlah obrolan sehat kita bersama dengan Dr. Hendry Hartono. Saya yakin dan percaya obrolan ini sangat menginspirasi kita, memberikan penghiburan bagi kita, dan sangat bermanfaat bagi diri kita. Karena kita menampilkan diri kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Terima kasih dokter. Terima kasih Romo. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dokter.